Keluar! Selamat datang di channel saya, di mana kita akan coba mengupas tuntas berbagai hal mistis dari sudut pandang logis. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang keris yang bersandar dan keris yang berdiri dari sudut pandang logis tentunya. Maka di video kali ini kita akan bahas tentang keris yang bergerak seolah hidup dan keris yang melesat, masih dari sudut pandang logis. Pernahkah Anda mendengar keris bergerak sendiri dan keris yang melesat? Sebagian dari kalian tentu pernah mendengarnya, bahkan menyaksikannya. Tidak dipungkiri bahwa keris memanglah sangat identik dengan hal-hal yang berbau mistis. Kaitannya yang erat dengan keberadaan khodam menjadikannya sangat terkenal dengan hal-hal yang di luar nalar. Dimulai dari yang paling sederhana, semisal bisa bergerak, berdiri, melesat, bahkan menari sendiri mengikuti perintah sang pemilik, keris yang mampu menggandakan beras, mendatangkan serta menyingkirkan atau menghalau hujan, angin, api, sampai kisah legendaris tentang keris yang dapat membuat gunung meletus, serta lautan surut, dan masih banyak kisah-kisah kesaktian keris di luar nalar yang lainnya. Kisah-kisah tersebut mungkin saja benar adanya, tapi mungkin juga hanyalah kisah yang dibesarkan dari satu mulut ke mulut lainnya dan pada akhirnya menjadi kisah yang melegenda dari masa lalu. Who knows? Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, kecuali pada masa itu sudah ada kamera yang bisa mengabadikannya. Tentunya itu akan menjadi bukti tak terbantahkan. Namun pada faktanya, keris dengan kemistisan dan hal-hal di luar nalarnya memanglah ada dan masih eksis hingga pada saat ini. Semisal keris yang akan bergerak sesuai perintah sang pemilik. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang murni kerisnya yang sakti, sehingga siapapun pemiliknya bisa untuk memerintahkannya. Artinya, hanya keris-keris tertentu saja yang bisa melakukannya. Dan kemungkinan kedua adalah pemiliknya yang sakti, sehingga apapun kerisnya bisa dia perintahkan. Namun di channel ini kita tidak akan membahas bagian itu. Yang akan kita bahas hanyalah hal-hal dari sudut pandang logisnya saja, supaya para pemula sekalipun bisa langsung mempraktekannya. Jika dari sudut pandang mistis kita membutuhkan kekuatan khodam, yang tentunya tidak sembarang orang memilikinya, tanpa dia melakukan serangkaian prosesi ritual serta lelaku yang luar biasa sulit, maka dari sudut pandang logis, yang kita butuhkan hanyalah sebuah alat bantu. Perlu diperhatikan, tidak semua keris bisa untuk memakai trik ini. Ada dua syarat khusus untuk keris bisa bergerak dan melesat dengan memakai trik ini. Syarat pertama, tentu saja keris harus memiliki warangka. Tujuannya untuk menyembunyikan alat bantu. Dan syarat yang kedua adalah warangka harus longgar, sehingga mudah digerakkan. Jika warangka rapat, tentu akan sulit menggerakkan keris, sehingga trik ini tidak akan bisa berjalan.
Jika semua syarat tersebut sudah tersedia, kita hanya perlu menambahkan alat bantunya saja. Sederhana saja, benang. Ya, hanya seutas benang, alat bantu yang diperlukan untuk trik ini. Namun jangan pikir benang tersebut akan kita ikatkan pada deder atau gagang keris. Karena tentu jika seperti itu, akan sangat mudah sekali terlihat, bukan? Pertama, buatlah simpul mati pada ujung benang dengan diameter lingkar lebih kecil dari bilah keris yang akan kita buat bergerak dan melesat. Kemudian tinggal kaitkan pada ujung keris. Selanjutnya masukkan keris pada warangkanya. Kemudian ikatkan benang pada jari dengan jarak yang pas, yaitu jarak benang ketika keris masuk sempurna pada warangka dan jarak keris akan bergerak keluar dari warangka ketika kita menggerakkan jari tersebut. Selanjutnya kita hanya perlu menyembunyikan jari dan benang tersebut di balik warangka dan good job, trik pun selesai. Sekarang Anda dapat menggerakkan keris kesayangan Anda tanpa menyentuhnya. Terlihat mistis, bukan? Semakin tegak Anda memposisikan keris Anda, maka akan semakin cepat juga keris ketika turun masuk ke warangkanya. Apalagi jika warangka keris tersebut sangat longgar, tentu gerakan keris tersebut akan terlihat semakin liar dan agresif. Sama halnya dengan keris yang bergerak, demikian pula trik yang digunakan untuk keris yang melesat. Bedanya hanya pada tarikannya saja. Anda harus menariknya lebih kuat secara sekaligus agar keris langsung loncat keluar dari warangkanya, sekaligus melepaskan benang yang mengait pada ujung bilah keris, sehingga tidak akan ada jejak trik yang tersisa ketika keris yang melesat kita ambil. Namun tentu saja teori tersebut tidak akan berjalan mulus pada prakteknya. Pertama, jangkauan gerak jari Anda tidak akan sampai untuk membuat keris melesat keluar. Solusinya ganti penggeraknya bukan lagi pada jari, yaitu cobalah pada kaki. Jika menggunakan kaki, Anda bisa membuat jangkauan yang lebih luas pada gerakan keris dan bisa membuat keris keluar dari warangkanya sambil tentu saja menyembunyikan benangnya tanpa terlihat di kamera. Selanjutnya Anda hanya perlu berlatih menyesuaikan kecepatan dan jarak gerakan kaki Anda sampai keris loncat sempurna, sekaligus benang terlepas dari ujung bilah keris. Sederhana. Mohon dukung channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara like, share, dan subscribe. Hatur nuhun.